Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di dealer Wuling Prima Cibubur. Nah, di samping saya ini adalah versi flagship dari Wuling Almas, salah satu SUV medium yang cukup paling laris di Indonesia, dan sekarang tahun ini mereka menghadirkan Wuling Almas RS yang memiliki fitur dan tahap yang lebih advance dibandingkan dengan Almas yang standar. Nah, motor seperti apa aja keunggulan dari Wuling Almas RS ini, kita simak videonya. Nah, jadi Almas RS ini sebenarnya lebih tepatnya sebagai versi flagship dari Wuling Almas. Karena apa? Karena Almas RS ini sebenarnya merupakan versi facelift daripada Almas yang standar. Kalau Almas standar itu kan harganya itu dari sekitar 260 sampai 350 jutaan. Nah, Almas RS ini yang punya harga mulai dari 370 jutaan, itu dia dipromosikan sebagai versi flagship yang memberikan fitur yang lebih canggih, kemudian dengan tampilan yang jauh lebih sporty dibandingkan Almas yang standar. Nah, bicara soal tampilan sporty, nah seperti ini tampilan depan dari Wuling Almas RS. Dia karena dia flagship, jadinya dia sebenarnya basisnya tetap sama dari Almas yang standar. Garis desainnya itu tetap sama seperti yang standar, cuman yang paling membedakan pertama-tama ada di bagian grill sini. Nah, grill ini sekarang jadi berubah total ya. Dia sekarang punya satu garis utama bagian atas ini, dan grill sendiri ini mirip dengan apa ya? Mirip dengan Wuling Victory begitu, dan mungkin grill seperti ini bakal menjadi bahasa desain Wuling di masa yang akan datang. Terus juga sekarang emblem Wuling ini sekarang emblemnya silver. Kalau dulu kan warna merah terusan seperti Wuling Convero dan Cortez, sekarang dia jadi warnanya silver seperti ini, warna chrome yang memberikan kesan yang premium. Serta di sebelah sana dia ada emblem RS di sini. Nah, RS ya kan. Dan yang uniknya di sini ada merah putih yang mungkin kesannya apa ya? Bahwa Almas RS ini nih desain khusus untuk pasar Indonesia. Lalu di sini dia bagian atas tetap menggunakan lampu buat DRL sama lampu sen. Lalu di bagian bawah sini, ini di tengah sini ada lampu buat lampu utama, headlampnya. Nah, headlamp ini sudah menggunakan teknologi LED projector. Terus di bawah sini adalah fog lamp yang kuning-kuning itu, serta ini ornamen baik di bagian bawah sini sampai di bagian atas sini. Ya kalau di Almas standar kan dia silver. Nah, sekarang digantikan dengan warna hitam seperti ini. Selain itu juga, dia untuk kasih kesan sporty yang lebih ketara, ini di bagian bawah sini ini dia dikasih warna merah. Tapi ternyata bukan warna merah stiker ya. Dia warna merah itu warna agak merah doff gitu. Dia di kesannya nggak terlalu norak. Dan di bagian bawah sini, ini yang paling bawah ini ada front spoiler. Nah, front spoiler ini dia ada aksen karbon, ya karbon ala-ala begitu. Dan dia dibikin agak-agak pancung spoilernya. Oh ya, satu lagi. Karena menyinggung fitur-fitur canggih, nih aku kasih spoil sedikit sini bahwa Almas RS ini dia punya fitur safety sangat canggih untuk harga yang nggak nyampe 400 jutaan, yaitu di bagian atas ini ada kaca. Nah, itu di bagian atas kaca ini dia ada kamera, dan di bagian bawah sini ada radar yang kotak seperti ini. Nah, kalau mau tahu fitur lengkapnya, tonton sampai habis ya videonya ya. Nah, sekarang menuju ke bagian samping. Nah, berbeda dengan bagian depannya, ini di bagian samping Almas RS ini memang tidak terlalu berubah secara signifikan seperti di bagian depan sini. Tapi yang menjadi ciri khas dari Almas RS ini adalah dia punya pilihan warna dual tone. Jadi Almas RS ini khusus di tipe Pro atau yang paling mahal, itu dia punya pilihan opsi warna dual tone seperti ini yang punya atap warna hitam. Jadi di tipe Pro ini dia punya beberapa pilihan warna, dan setiap warna itu, hampir semua pilihan warna itu warnanya dual tone. Jadi misalkan kayak di sini dia warnanya warna bodi, misalkan di fender, pintu, kap mesin dia warna putih, tapi di bagian pilar A sampai atap sana dia warnanya hitam. Ya, berikan kesan yang sporty. Lalu dia juga ada tetap kesannya mewah, seperti ada list chrome, kemudian ada handle pintu yang ada ya bukan chrome tapi kayak silver kayak gitu. Terus juga dia juga punya ada roof rail. Lalu spionnya juga, ini spionnya sama kayak di atapnya, dia kasih warna hitam. Dan tetap ada kamera di samping. Jadi Almas ini tetap menggunakan kamera 360. Lalu juga ada over fender yang cukup tebal. Dan untuk peleknya sendiri dia punya desain berbeda dengan Almas yang standar. Nah, pelek ini dia menggunakan ukuran itu 17 inci dengan desain dual tone seperti ini, dengan menggunakan ukuran, coba, dia menggunakan ban GT radial ukurannya itu 215/60 R17. Dan Almas RS ini dia juga punya pilihan pelek 18 inci khusus di tipe Pro yang tampilan itu seperti ini, yang desain itu sedikit berbeda dengan Almas
RS 17 inci. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Nah, sekarang masuk ke bagian belakang dari Almaz RS. Nah, perbedaan paling kelihatan dari bagian belakang dari Almaz RS ini adalah di bagian lampu belakang ini. Nah, sekarang lampu belakang ini dia sekarang desain itu sekarang jadi agak menyipit dibandingkan dengan versi yang standar, dan kurang lebih lampu seperti ini udah pernah dipakai di MG Hector Plus yang dijual di pasar India. Dan sekarang lampu belakangnya sudah menggunakan LED bar cukup tebal, serta lampu sennya sendiri, nah beda dengan bagian depan yang masih standar. Ini di lampu sen ini dia sudah menggunakan model running ya, model running dengan lari-larian begitu. Terus juga di sini sudah menggunakan logo Wuling Chrome. Lalu di dekat sini ada panel pintu. Di sini di bagian atas ini dia sudah menggunakan antena shark fin, rear spoiler yang cukup bagus desainnya, tapi dia belum lengkap dengan rear defogger. Terus juga di sini balik lagi ke pintu, dia sayang sekali dia nggak ada emblem RS yang apa ya, mungkin seharusnya dikasih emblem RS yang biar orang belakang itu tahu nih bahwa mobil ini adalah Almaz RS. Di situ juga ada emblem Almaz Turbo di sebelah kanan. Dan di bagian bawah sini, ini bagian bumper belakang ini juga dibikin sedikit berbeda. Pertama-tama ya ini adalah lampu reflektor yang kesannya memanjang banget begitu. Ada sensor parkir, dan paling bawah sini, ini bagian diffuser sana, ini ada kayak semacam aksen-aksen karbon ya, dan ini adalah semacam muffler, fake muffler gitu, dan desainnya sedikit berbeda dengan yang standar, dan juga ada ornamen chrome di sini ya. Cuman memang walaupun dia punya dua buah muffler, tapi knalpotnya tetap satu di bagian bawah situ. Nah, sekarang menuju ke bagasinya. Nah, sekarang kita buka bagasinya seperti ini. Tapi memang sayang banget sih, walaupun dia tipe tertinggi, tipe flagship, tapi memang sampai sekarang Almaz RS ini dia belum dilengkapi dengan power tailgate. Padahal dengan dibandingkan kompetitor Viva sekelasnya yang harganya lebih mahal itu dia sudah punya dilengkapi dengan fitur tersebut. Dan apalagi sudah dilengkapi dengan sensor kaki yang memudahkan saat membuka bagasinya kalau kita bawa barang banyak. Ya, balik lagi sini ke Almaz RS. Dia memang Almaz RS ini dia hanya punya pilihan 7-seater yang khusus untuk tipe Pro, tapi untuk tipe di bawah dia juga punya opsi yang 5-seater. Sehingga karena dia walaupun dia di belakang punya opsi 7-seater, tapi memang ruang bagasinya jadi ya cukup, ya tergolong cukup lah, nggak terlalu luas tapi juga nggak terlalu kecil. Dan di bawah sini dia juga ada penyimpanan, ini penyimpanan buat toolkit, serta di sini juga ada subwoofer. Jadi memang seperti Almaz yang standar, ini Almaz RS ini juga speakernya dan subwoofernya dari Infinity. Lanjut, di sini ada lampu baca sudah LED, dan kalau misalkan masih kerasa kurang luas bagasinya, kita bisa ngelipat seluruh baku belakang di sini, baik jok bars ketiganya sampai jok bars keduanya. Apakah cukup rata lantai? Ya tergolong cukupan lah gitu, nggak terlalu rata tapi juga nggak terlalu menyiksa lah untuk di ruang bagasinya. Sekarang menuju ke interior. Seperti ini ruang interior dari Wuling Almaz RS. Nah, walaupun dia tipe flagship, tapi dia punya desain dashboard interior itu masih sama persis seperti Almaz yang standar. Tapi ada beberapa perbedaan yang membuatnya Almaz RS ini lebih advance dibandingkan Almaz yang standar. Ya, pertama-tama kita bahas dashboard dulu ya. Ini dashboard ini dia tetap mengandalkan head unit yang sangat besar dengan ukuran 10 inci, tapi kita akan bahas yang lain dulu. Lalu di sini tetap sama ya, bahannya masih ini ada soft touch di sini di bagian atas speedometer, lalu ada bagian terang ini yang kayak putih gading ini dia warnanya soft touch di sini, lalu di bagian door trim sini, serta di sini juga ada chrome untuk pegangan tangannya. Nah, lalu di sini setirnya ini juga sama kayak Almaz yang standar, tapi ada beberapa perbedaan. Pertama di sebelah kiri, sebelah kiri ini dia buat ngatur MID, dan sekarang Almaz RS ini juga dilengkapi dengan tipe fitur adaptive cruise control yang kita bisa atur dari sini, dan tombol bagian paling bawahnya ini buat ngatur jaraknya seperti itu. Lalu di sebelah kanan ini buat tombol audio untuk mengatur volume, buat pindah channel radio dan lain sebagainya. Agak unik ya, biasanya kalau mobil Jepang itu tombol audio itu di sebelah kiri, lalu kalau yang cruise control itu di sebelah kanan. Nah, kalau ini di Wuling ini agak kebalikannya gitu. Dan tentu saja sudah dilengkapi dengan jahitan kulit di sini. Terus di sini speedometernya ini paling instrumen ini sudah menggunakan full digital seperti ini, dan uniknya itu yang speedometer dan tachometer ini dia agak kebalik ya jarumnya. Jadi untuk speedometer seperti ini, dan untuk jarumnya itu agak sebaliknya, arah jarumnya seperti itu. Dan untuk kalau kita nyalain mobilnya itu, kalau yang sebelumnya ada kan logo Wuling kan warna merah, Wuling Motors. Nah, kalau sekarang ini warna Wulingnya jadi silver logonya. Jadi biar sama kayak di depan dan belakangnya.
Dan di sini dia juga punya beberapa informasi ya, seperti kita coba lihat cari ya, seperti mana ya. Nah, ada digital speedometer, lalu ada jarak berkendara, kemudian ada kayak durasi berkendara, lalu ada TPMS di sini, ada jarak tempuh juga, konsumsi BBM dan lain-lain sebagainya. Terus di sini ini spionnya masih manual dimming ya, tapi cukup memudahkan lah. Lalu sini ada semacam buat taruh kacamata di sini. Nah, ini Almas ini dia sudah dilengkapi dengan wireless charging. Jadi kalau misalkan HP-nya sudah punya fitur tersebut, kita bisa langsung taruh HP-nya tanpa perlu pakai kabel. Tapi juga ada USB kado sih di sini, USB portnya. Lalu transmisinya ada CVT, ya, CVT 7 speed. Ini rem parkirnya sudah elektrik, ada auto hold juga. Lalu di sini juga ada tombol buat auto door lock-nya, kunci buat buka, sensor parkir, sama buat AC di belakangnya. Dan joknya, ini joknya sama kayak tipe standar. Ini joknya sudah dilengkapi dengan kulit dengan jahitan warna putih seperti ini. Dan di bagian sopir sendiri, di bagian drivernya itu sudah dilengkapi dengan pengatur elektrik. Nah, yang paling diandalkan dari Wuling Almas RS ini adalah head unitnya. Kenapa? Karena seperti tipe standarnya, ini head unit dia punya layar raksasa dengan ukuran layar itu sekitar 10 inci. Apalagi dengan tampilan interface seperti ini, makin benar-benar kelihatan seperti tablet. Jadi kayak tablet iPad, Android itu punya tampilan seperti ini, dan diadopsi juga di Wuling Almas RS. Nah, sekarang kita coba atur beberapa video sini. Ini adalah AC, coba. Nah, di AC kita bisa ngatur kayak misalkan kecepatan angin, lalu kita ke suhu juga. Lalu juga kita bisa ngatur mode semburan dari sini. Misalkan kita ke arah kepala, kemudian ke arah dua-duanya, atau ke kaki saja, atau dengan penggunaan defogger. Serta dia juga punya tampilan dashboard seperti ini yang simulasi 3 dimensi begitu. Terus juga kita coba voice command-nya, karena voice command dari Wuling Almas ini dia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba ya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Membuka kaca. Oke, membuka jendela pengemudi. Halo Wuling. Halo. Menutup kaca. Oke, menutup jendela pengemudi. Nah, kira-kira kalau dia begitu, jadi dia bisa membuka semua kaca di mobil, kemudian sunroof, kemudian menyalakan radio, AC, dan lain-lain sebagainya. Dan dia juga punya mode baru, misalkan ada 4 mode, ada mode hujan, segar, langit, dan sejuk. Kita coba mode yang langit. Halo Wuling. Halo. Nyalakan mode langit. Sunroof sudah dibuka penuh. Mari memandang indahnya langit. Nah, langit. Halo Wuling. Halo. Nyalakan mode hujan. Oke, atur ke mode Nah, hujan. jadi kalau mode hujan, wiper nyala dan AC, angin AC itu benar-benar kenceng banget gitu. Halo Wuling. Halo. Matikan mode hujan. Oke, atur ke mode hujan. Halo Wuling. Halo. Matikan mode hujan. Maaf, mobil Anda tidak mendukung. Matiin aja lah fitur ini. gitu. Oke, kita sekarang balik lagi ke menu yang lain. Dia juga punya music, ada Bluetooth, USB segala macam, ada radio juga seperti ini. Lalu di sini dia juga punya kamera 360. Nah, jadi dia juga seperti yang kayak Almas standar ya, dia juga bisa kamera itu 4 sisi, di depan, samping, dan belakang. Yang kita bisa mengatur berbagai sisi nih, misalkan di depan, kemudian di pojok samping sini, kemudian di kayak apa ya, bird eye view gitu. Nah, tapi yang berbeda sekarang dia punya ada garis pandu di sini, dan kalau kita mesin kita nyalakan, ini kita bisa gerak-gerak, ini setir ini kita bisa gerak-gerakin, dan garis di sini akan mengikuti. Jadi benar-benar canggih. Dan yang unik juga di sini kita bisa mengatur beberapa warna. Jadi kalau misalkan defaultnya ya, karena ini warna putih, jadi mobilnya warna putih, tapi kita bisa atur nih di sini. Kita bisa warna merah seperti ini, lalu kita warna abu-abu, pokoknya sesuai dengan kesukaan kita lah begitu. Lanjut di sini ada, sebentar, lagi. Nah, di sini ada yang namanya jokes. Jadi ada jokes dan pichat, tapi caranya kita harus mengkoneksikan gadget kita dengan aplikasi My Wuling Plus. Jadi contohnya di jokes ini, nah kita diminta untuk menghubungkan ponsel Anda dengan mendownload aplikasi My Wuling Plus seperti, atau menggunakan koneksi USB. Lanjut di sini selain voice command, AC, kemudian jokes, kemudian kamera 360, ini sekarang masuk ke fitur safety-nya, yaitu ini dia, kontrol kendaraan. Nah, jadi
Wuling Almaz RS ini dengan harga yang di bawah 400 jutaan, dia juga punya banyak fitur-fitur safety yang sangat canggih yang bisa didapatkan hanya dengan harga di bawah 400 jutaan. Seperti misalkan adaptive cruise control. Nah, kita bisa mengatur interval kecepatannya dengan minimal paling 30 sampai 80 km per jam. Nah, adaptive cruise control ini dia berguna sekali kalau kita misalkan di depan kita lagi di jalan tol, kemudian di belakang ada mobil lagi jalan, kita bisa mengatur jaga jaraknya itu sehingga misalkan di mobil ada kecepatan 60 dan kita 80. Mungkin kalau kita pakai adaptive cruise control, maka kalau misalkan jaraknya dekat, nanti kecepatan mobil akan turunkan jadi 60 km per jam gitu. Lalu sini ada HMA. Nah, ini semacam high beam assist ya. Jadi high beam assist ini kalau kita misalkan pakai lampu jauh gitu, itu kita kalau misalkan di depan ada mobil lewat, dia akan menyesuaikan lampunya begitu. Lalu di sini di bawah ada forward collision warning atau FCW. Nah, fitur ini dia biasanya berguna kalau misalkan untuk menghindari risiko tabrakan, maka nanti mobilnya akan mengeluarkan kayak semacam peringatan agar tidak terjadi tabrakan. Lalu kalau misalkan si pengendara ini tidak merespon, akan terjadi tabrakan, maka secara otomatis mobilnya akan mengerem sendiri. Makanya ada fitur namanya automatic emergency braking. Dan di bawah sini juga bisa mengatur sensitivitas peringatan tabrakan depannya. Ada yang tinggi, tengah, dan rendah. Nah, selain itu dia juga punya lane departure warning. Nah, lane departure warning ini dia berguna kalau misalkan kita mau pindah jalur nih ya, pindah jalur misalkan di jalan atau yang ada marka jalannya atau di jalan tol, tapi kita lupa ngesen. Nah, kalau kita nggak ngesen, itu dia akan langsung kasih peringatan nih, jangan pindah jalur lah begitu. Dan dia juga ada kepekaan, ada tinggi dan rendah. Setelah dia juga punya mode peringatan, ada kayak tampilan peringatan, berikan suara sampai getaran setirnya gitu. Jadi sangat lengkap. Kita bisa ngatur kayak jendela, kunci pintu, lampu, dan lain sebagainya. Pokoknya memang fitur-fitur dari Wuling Almaz ini sangat banyak sekali. Oh ya, dan satu lagi juga. Sekarang Wuling Almaz RS ini dia juga punya fitur namanya navigasi GPS. Jadi sudah built-in navigation GPS seperti ini. Dan memang baik lagi ya, di Wuling Almaz RS ini kesimpulannya dia juga memiliki fitur internet car, yaitu ya tadi ada online navigation, lalu ada online music, sampai online messaging. Jadi memang Wuling Almaz ini dia punya banyak sekali koneksi aplikasi yang biasa di HP sekarang dimasukin di mobil Wuling Almaz RS ini. Dan juga dengan adanya fitur ADAS, maka fitur ADAS ini dia juga membuat selain aman, kita juga bisa mendapatkan fitur-fitur tersebut hanya dengan harga di bawah 400 jutaan. Biasanya kan fitur tersebut kan hanya ada di harga di atas 500 jutaan. Nah, dengan harga segitu membuat Wuling ini sangat valuable. Nah, balik lagi untuk fitur safety-nya, selain yang tadi saya sebutkan tadi, dia sebenarnya masih sama aja seperti dengan Wuling Almaz standar. Pertama-tama dia punya ABS, EBD, brake assist, kemudian ada stability control, start assist, serta airbag sendiri dia cuma ada 4, yaitu dua di depan dan 2 di samping jok depan sini. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakang. Nah, sekarang kita di jok baris kedua dari Wuling Almaz RS, dan memang dia masih mempertahankan kenyamanan yang sama seperti Almaz yang standar. Pertama-tama di joknya sudah menggunakan kulit dengan jahitan, lalu dia ada headrestnya lengkap sampai 3 buah, dan dia juga punya seatbelt yang lengkap sampai jok penumpang di tengah sini. Terus dia juga punya ada sunroof, panoramic sunroof seperti ini kan. Kalau dia dibuka, dia paling nggak segini setengah. Dia kebuka setengah, nggak buka seluruhnya begitu. Dan bisa dipastikan dengan baik itu menggunakan tombol atau menggunakan voice command Halo Wuling gitu. Lalu di sini dia ada lampu baca sudah menggunakan LED di pojokan sini. Dan kalau jok ya memang diposisikan agak tinggi dibandingkan yang jok di paling depan, dan tergolong cukupan lah dengan legroom cukup nyaman, lalu dengan headroom yang walaupun dia panoramik tapi ya nggak terlalu mentok banget sih begitu untuk ukuran saya. Terus juga di samping sini dia ada kantong jok 2 buah, dia ada kisi AC, serta di bagian bawah sini dia ada USB charger di bawah sini, paling bawah sini. Serta di di atas sini ada kantong konsol tengah. Terus di samping sini dia sama seperti bagian depan, ini di bagian putih-putihnya adalah soft touch ya. Dan sama seperti bagian depan sana, dia juga punya speaker Infinity, dan juga di Twitternya di sini ada tulisan Infinity-nya begitu loh. Nah, sekarang menuju ke bagian belakangnya. Nah, sekarang di jok baris ketiga dari Wuling Almaz RS, sebenarnya untuk ukuran saya sih cukup nyaman ya, tergolong nggak terlalu sempit banget, mungkin karena jok baris kedua agak dimajuin dikit ya. Tapi memang
jok baris ketiga ini dia agak dingklik sih. Jadi memang pahanya itu tidak menyangga sempurna karena bagian bawah jok ya ini agak kecil jauh dibandingkan sama jok baris kedua, apalagi jok baris depan. Jadi memang ini lebih cocok buat anak kecil. Tapi walaupun begitu dia pasti punya 4 buah cup holder yang cukup banyak sini, 1, 2, 3. Lalu ada USB port di sebelah sini, ada kisi AC dan bisa ngatur kecepatan anginnya di sebelah sini. Jadi masih cukup nyaman walaupun nggak selega di bagian depan sana. Nah, sekarang kita menuju ke mesinnya. Nah, seperti ruang mesin dari Wuling Almaz RS. Nah, Almaz RS ini dia punya mesin 1500 cc turbo bertenaga 140 HP dan torsi 250 Nm. Yang mesin ini sama seperti Almaz yang standar dan transmisi itu hanya pilihan satu, yaitu transmisi CVT. Sedangkan di tipe standarnya atau Almaz standar itu dia punya pilihan transmisi manual 6 speed yang hanya tersedia di tipe terendah atau tipe Smart Enjoy. Nah, bicara soal untuk menggunakan kuncinya, sebenarnya kuncinya kayak gini, kunci dari Wuling Almaz RS sama seperti Almaz yang standar. Dan untuk yang uniknya dari untuk membuka atau menutup dari Almaz ini, kita bisa menggunakan kunci seperti ini. Kalau misalkan kita mau kita mau dekat mobil nih. Nah, kalau mau dekat mobil ini kita tinggal membuka kaca jendela sampai sunroofnya juga hanya dengan menekan kuncinya saja. Jadi supaya udara di luar itu bakal masuk ke mobil dan membuat mobil jadi nggak akan terlalu panas lagi. Nah, sekarang menuju ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari Wuling Almaz RS, nah seperti yang saya bilang tadi di bagian interior, jadi memang Almaz RS ini dia punya membuktikan betapa canggihnya mobil Cina. Ya, kenapa canggih? Bukan cuma fitur-fiturnya canggih, dia punya fitur safety yang sangat canggih, kemudian juga punya tampilan sporty, tapi semua fitur-fitur canggih tersebut itu bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah, yaitu harga di bawah 400 jutaan, atau lebih tepatnya sih dari harga 370 jutaan sampai 400 jutaan rupiah. Itu di OTR Jakarta, tapi kurang lebih sih segitu-segitu harganya ya, dengan pilihan 3 tipe yaitu EX, EX Plus, dan Pro. Tapi kemungkinan besar menurut saya yang paling laku adalah tipe Almaz RS yang Pro yang seperti warna putih di samping saya ini gitu. Ya memang sih ada beberapa fitur yang nggak ada di Wuling Almaz RS ini yang sampai saat ini harusnya ada sih di tipe tertinggi seperti power tailgate, kemudian setirnya juga masih pengaturannya tilt aja, belum teleskopik, kemudian defoggernya juga masih nggak ada defogger di kaca belakang gitu. Tapi setidaknya masih termaafkan dengan kehadiran fitur-fitur canggih, terutama di fitur safety seperti adaptive cruise control, lalu ada autonomous emergency braking, kemudian forward collision warning, dan tempo warning, kemudian lane keep assist, sampai traffic jam assist. Itu banyak banget fitur-fitur canggihnya tuh berbeda tuh nggak habis-habis. Kemudian juga ada fitur internet kah seperti online music lewat jokes, lalu ada navigasi, GPS, kemudian yang paling penting adalah voice command-nya. Nah, voice command ini yang menjadi keunikan dari Almaz ini, dia menggunakan bahasa Indonesia. Kita juga perlu harus belajar bahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk mengatur berbagai fitur-fitur seperti AC, kemudian radio, kemudian sunroof, kaca jendela di mobil gitu. Ya, tapi kalau kita ngomongnya pelan-pelan mungkin insya Allah si sistem dari Almaz RS ini akan nyambung dari voice command-nya gitu. Jadi intinya Almaz RS ini membuktikan bahwa mobil dengan fitur yang sangat canggih sekalipun nggak perlu harus membayar mahal, mungkin sampai 500 miliar atau 1 miliar, nggak usah. Tapi hanya dengan harga di bawah 400 jutaan kalian bisa beli Wuling Almaz RS ini dengan harga yang sangat mantap. Nah, itu tadi review mengenai Wuling Almaz RS. Nah, terima kasih buat Mas Said dari Wuling Prima Cibubur yang telah memberikan kesempatan untuk mereview mobil dari Wuling Almaz RS. Jangan lupa juga untuk klik like jika kalian suka videonya, serta jangan lupa share jika merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Nah, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!